Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Humula dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain media grafis yang materi kelompok 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian media grafis. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran, lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek atau gambar atau kata-kata. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta atau gagasan lewat penyampaian kata-kata, kalimat, angka, hingga simbol atau gambar. Macam-macam media grafis. Yang pertama ada diagram. Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram. Yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan. Menurut R. Waristo di RUM 1/48, dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut, dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statistik. Yang ketiga ada poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Yang berikut ada kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Dengan berasumsi pada konsep tersebut di atas, kartun dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, walaupun banyak kartun yang membuat orang-orang tersenyum. Tetapi pada dasarnya, kartun mempunyai manfaat dalam proses belajar mengajar, terutama dalam penjelasan rangkaian bahan satu urutan, logis atau mendukung makna. Yang berikut yaitu komik. Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Yang berikut gambar. Media grafis paling umum digunakan dalam pembelajaran karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna media grafis karena sifatnya visual, konkret, menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. Yang berikut bagan. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan-keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangan, perbandingan, struktur, organisasi.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihan dan kelemahan menurut Bakhtiar mengemukakan kelemahan dan kelebihan media grafis, yaitu yang pertama, kelebihan yang dimiliki media grafis adalah bentuknya sederhana, mudah pembuatannya. Media grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya, sedangkan kelemahan media grafis adalah tidak dapat menjangkau kelompok besar, hanya menekankan persepsi indera penglihatan saja, tidak menampilkan unsur audio dan motion. Yang berikut penerapan media grafis dalam penggunaan pembelajaran. Yang pertama yaitu grafik. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Terlebih jika gambar-gambar tersebut sudah dikenali siswa sebelumnya. Grafik paling baik digunakan oleh dalam pembelajaran pada materi berupa ringkasan pelajaran. Setelah siswa memperoleh informasi lain dari berbagai sumber, baik buku atau penjelasan sebelumnya dari guru sendiri. Yang kedua, bagan. Pemilihan bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersepsikannya untuk dibuat dalam bentuk bagan yang baik. Bagan yang baik haruslah memiliki kesesuaian dengan materi, tidak miskonsep atau tidak terdapat kesalahan-kesalahan konsep, data, atau informasi. Selain itu, harus menarik yang ditandai dengan pemilihan warna yang tepat, harmonis, dan tidak terkesan terlalu ramai. Yang ketiga, komik. Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan akan terhadap komik. Hal tersebut mengilhami untuk dijadikannya komik sebagai media pembelajaran. Salah satu kelebihan dari komik seperti penelitian yang dilakukan Thorndike, diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal 1 buah buku komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. Kesimpulannya, dalam era digital saat ini, media grafis memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi visual. Media grafis digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk periklanan, desain produk, pendidikan, dan hiburan. Kemajuan teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan media grafis. Dengan adanya perangkat lunak grafis canggih, kita sekarang dapat menciptakan karya seni yang lebih kompleks dan realistis. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan bahan pembelajaran media grafis dari materi kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.